Untuk menciptakan hijau daun juga kesegaran pada buah kacang juga sayur mayur yang lainnya, ini harus diperhatikan. Sebaiknya jangan mempergunakan sekam mentah yang masih seperti ini ya. Karena perlu diketahui, saya sudah praktek sendiri, ini hawanya sangat panas sekali, suhu media tanam kita itu akan menjadi memanas dengan adanya sekam yang seperti ini, apalagi kalau tertimbun dengan tanah ya. Ini dia, wah, kalau terpendam agak dalam itu dipegang itu kayak tangan saya itu kayak kebakar kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk menjaga tingkat kegemburan tanah supaya suhunya itu pas, sebaiknya kalian menggunakan sekam bakar yang seperti ini. Ini akan sangat baik sekali. Selain sekam bakar ini memiliki manfaat hijaunya daun itu nanti dapat tercipta, buahnya pun nanti akan segar, warnanya juga besar-besar dan lebat. Akan sangat sempurna lagi kalau sekam bakar ini dicampur dengan kokopit ataupun sabut kelapa dan sejenisnya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan dari bahan-bahan yang berserabut seperti ini. Karena kalau sabut kelapa kayak gini, kita timbun dia tidak menciptakan suhu panas pada media tanam yang sehingga nanti daunnya ini akan tampak seperti ini, subur, hijau ya, ayu-ayu, dan kemudian memiliki batang yang lebih besar. Nah, di sini saya akan mengulas tuntas menanam kacang panjang ya, sesuai dengan urutannya supaya nanti teman-teman yang tidak punya kebun, tidak punya tegal, tidak punya sawah, jadi tidak mati langkah. Kalian bisa bereksperimen dengan menggunakan karung seperti ini. Karung yang sudah tidak terpakai, karung yang berukuran sedang hingga karung yang berukuran besar. Jadi tugas kita adalah memunculkan buahnya di setiap gagang seperti ini ya. Ketika muncul gagang, asal ini tidak tumbuh tunas, maka wajib kita memunculkan buahnya. Gagangnya seperti ini dia harus muncul. Nah, kalau masih belum muncul, itu berarti ada yang salah dengan teknik menanam kita. Menanam kacang panjang dengan menggunakan media karung. Berapa lama usianya kita bisa panen? Nah, sebetulnya ini sama saja ya. Mau ditanam di lahan media terbuka seperti ini atau di media karung. Ini usianya dari 40 hingga 50 hari. Kacang panjang kita ini sudah mulai bisa panen. Dan yang idealnya satu gagang ini munculnya adalah dua, teman-teman ya, lihat. Kalau kalian bisa memunculkan empat buah ya, seperti ini ya, berarti ini kalian sudah termasuk suhunya para suhu ya. Jadi umumnya dari 1 sampai 4. Kalau 4 ini kalian berarti sudah dapat full secara maksimal dan sudah siap untuk menjadi petani yang super sukses. Dan menggunakan karung kayak gini, kalian harus pahami karung ini jenisnya ada dua. Jadi karung yang tidak tembus dengan air dan karung yang tembus dengan air seperti ini. Karena mengingat media tanam kita ini membutuhkan ventilasi ya, jadi untuk suhu udara ini nanti supaya bisa keluar masuk sehingga kalau terjadi penguapan hawa panas pada media tanam kita ini nanti ada sirkulasi sehingga nanti bisa stabil tingkat panasnya itu seberapa kayak gitu. Nah, kalian kalau yang menggunakan tembus dengan air seperti ini tidak perlu melakukan pelubangan. Tapi kalau yang tidak tembus oleh air seperti ini, kalian wajib memberikan sirkulasi udara. Nah, selain untuk sirkulasi, ini bertujuan ketika musim penghujan ataupun kita nyiramin, jadi airnya itu tidak menggenang di dalam, sehingga nanti dia akan bablas. Dan batas pelubangannya ini dari dasar ini kurang lebih sekitar 7 hingga 10 cm saja. Jadi air itu biar menggenang di kisaran dari 7 hingga 10 cm saja. Dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat media tanam untuk menanam kacang panjang nanti ini akan saya jelaskan ya.
Tapi kalian harus tahu terlebih dahulu, menanam dengan menggunakan karung juga sebaiknya kalian per media tanam seperti ini kalian lakukan penyemaian 1 bibit saja, karena ini memungkinkan akan lebih cepat untuk berbuah. Yuk risetnya langsung kita lihat. Jadi ini saya menanam tunggal ya, lihat. Saya menanam tunggal, ini sudah berbuah. Jadi buahnya ini akan lebih cepat. Lihat ya, ini saya menanam tunggal juga, ini sudah berbuah. Bahkan ini sudah wayahnya saya bisa mulai panen ya. Dan kalau kita menanam dengan ganda, lihat perhatikan ya teman-teman. Ini saya menanam ganda ya, batangnya ini ganda. Nah ini pohon segini rindangnya, lihat. Ini baru muncul 1 bunga teman-teman. Tuh lihat ya. Ini jadi kalian kalau mau cepat untuk berbuah, kacang panjangnya cepat untuk panen, sebaiknya kalian melakukan penanaman tunggal, jangan diganda ya teman-teman ya, karena ini riset saya sudah membuktikan dia nanti tidak akan berebut makanan sehingga nanti akan cepat berfokus terhadap pembuahannya dan sangat memungkinkan kita untuk cepat panen. Agar kacang panjang juga sayur mayur yang lainnya ini dapat mengalami tingkat kesuburan, maka kita harus betul-betul sangat memperhitungkan kandungan media tanam yang akan kita pakai. Yang pertama, kita tentunya harus menggunakan tanah yang bertekstur gembur. Agar kacang panjang dan sayuran yang lainnya ini cepat panen karena angka kesuburannya memadai, maka kita membutuhkan sekam bakar seperti yang saya uraikan di awal ya. Dengan takaran kalau tanahnya ini kita menggunakan 3 ember seperti ini ya. Dan kemudian sekam bakarnya sebaiknya kalian menggunakan 1 ember. Jadi 3:1 ya. Ingat kalian jangan menggunakan sekam yang masih mentah, apalagi sekam yang masih baru. Jadi sekam mentah ini kalaupun bisa diproses nanti harus fermentasi dulu ya, supaya nanti dapat melunakkan penguapan sehingga suhu panas itu tidak berlebih ketika kita gunakan. Menurut saya terlalu lama lah ya, simple saja kita menggunakan sekam bakar seperti ini. Dan lalu yang berikutnya kita menggunakan kotoran ternak. Kotoran ternak yang baik menurut saya yang saya rekomendasikan adalah kotoran ternak ayam ya. Jadi kalian kalau tidak ada kotoran ternak ayam, kalian juga dapat menggunakan kotoran ternak sapi ataupun kotoran ternak kambing. Dengan takaran jika kalian mau mencampurkan dengan abu ya, abu-abu dari bekas bakaran limbah rumah tangga, maksud saya adalah seperti sayur mayur, seperti dedaunan kering, itu yang sudah dibakar ya. Ini dicampur dengan kohe ataupun kotoran hewan tersebut, ini 1 ember juga. Jadi 3:1 Tanahnya 3 ya, terus kemudian yang lain 1 ember semuanya. Keistimewaan kita menggunakan media tanam seperti yang sudah saya sebutkan, ini sampai masa panen selesai, kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Caranya bagaimana Bang? Caranya adalah seperti ini, lihat ya, perhatikan. Jadi ketika kita dapati media tanam kita ini sudah mulai sering kering kayak gini ya, sudah mulai ini padat, lihat sudah mulai agak mengeras sedikit ya. Ini perlu kita uraikan kembali, kita gemburkan kembali seperti ini teman-teman, supaya ini nanti pupuk kompos organiknya ini akan bekerja lagi, sehingga nanti bakteri baik akan menguraikan ya secara otomatis, sehingga nanti angka kesuburannya ini dia akan bangkit kembali. Yang tadinya ini mungkin kurang sedikit subur, dia akan mengalami kesuburan kembali. Tapi biasanya sampai masa panen pertama dan panen kedua kita tidak perlu melakukan penggemburan ya seperti ini, karena dengan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan ini dia mampu menjaga tingkat kelembapan maupun tingkat kegemburan tanah sampai masa panen selesai. Jadi kalau kepepet-kepepet terkadang kan kandungan tanahnya itu kita juga kurang bagus gitu ya. Walaupun takaran yang sudah saya resep yang sudah saya uraikan ini memang sudah klinis ya, udah uji berkali-kali saya, ini sudah menurut saya perlu saya sampaikan sama kalian semua. Tapi kalau salah memilih tekstur tanah juga nanti kemungkinan di panen akhir ya, biasanya panen-panen
panen-panen akhir ini nanti media tanamnya ini akan segera memadat karena di media yang sangat terbatas. Tapi tidak masalah ya, kalian tinggal uraikan dan tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Jadi kalian dapat menghemat tenaga, waktu juga segalanya. Takaran dan kandungan yang sudah saya uraikan ini juga bisa kalian pakai untuk menanam sayur mayur yang lainnya seperti terong, kangkung, kemangi, pandan, dan yang lain sebagainya ya, seperti tanaman apa namanya, pare, gambas, juga timun. Nah, untuk timun kalian jangan coba-coba menggunakan sekam yang masih mentah ya, karena dapat mengakibatkan daunnya ini menjadi kerdil dan bunganya ini nanti mudah untuk rontok. Jadi ciri-ciri tanaman kita ini subur ya, daunnya ini dia berwarna hijau segar seperti ini ya. Juga dia memiliki batang yang lebih besar. Lihat ya, pangkalnya seperti ini. Lihat, ini tidak ada serangan hama pada tanaman sama sekali. Sampai pucuk daunnya pun segar. Nah, ini untuk perbandingan kalau menggunakan sekam yang mentah, ini daunnya akan kerdil seperti ini dan buahnya nanti pun akan bermasalah. Kalian juga bisa menggunakan media tanam tersebut untuk menanam jagung, tomat, cabai, dan yang lain sebagainya. Jadi tanaman-tanaman ataupun sayur-sayuran yang cepat untuk panen, kalian dapat menggunakan media tanam yang sudah saya sebutkan. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini edukasi kita. Kalaupun banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini saya menjelaskan sesuai dengan praktek yang sudah saya lakukan. Salam tani, semoga sukses bersama.